Kini salah satu orang pemegang kekuatannya telah ketemu, yaitu Duan, yang bisa melihat masa depan. Kini tinggal 3 kekuatan lagi yang belum ia temukan siapa pemegangnya. Ruyi di saat itu hendak melukis. Sesaat ia teringat kepada Wei yang kemarin sempat menyelamatkannya. Benih-benih cinta pun tumbuh di hatinya.同学，你干都熬了半小时了，你得画2笔，你别亲娘来累死了。Di saat itu, Duan mencoba menggoda Ruyi karena ia sangat menyukainya. Namun sikap Duan malah membuat Ruyi semakin jengkel. Lalu, Ruyi tak sengaja terpleset. Untung saja Duan langsung menangkapnya. Namun di sini tiba-tiba Duan seperti melihat kejadian masa depan yang nantinya Ruyi dalam bahaya. Ia pun mencoba mencegahnya agar tidak pergi. Namun, Ruyi yang terlanjur jengkel tetap pergi dari sana. Ia pun mengikutinya sampai di tempat gym dan berusaha menceritakan kalau ia bisa melihat masa depan seseorang dan masa depan milik Ruyi dalam bahaya. Namun di sini, Ruyi tidak peduli terhadap omongannya. Terlihat Wei menguping pembicaraan mereka. Agar ia tidak ketahuan menguping, ia pun tanpa sengaja memasuki ruangan ganti pakaian wanita. Dan setelah itu, Ruyi pun masuk ke sana untuk berganti pakaian. Terlihat dari kejauhan, Reki dan Bambang juga sedang memperhatikan mereka. Duan akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam, tanpa peduli kalau itu adalah ruang ganti pakaian wanita. Melihat Duan baru saja masuk, Reki dan Bambang juga ikut masuk ke sana. Duan yang berada di dalam langsung bersembunyi di dalam loker, karena ia mengira yang masuk adalah wanita. Setelah mereka masuk, mereka mendengarkan suara wanita yang hendak ganti pakaian. Alhasil, mereka berdua pun kalang kabut dan bersembunyi di loker tersebut. Tanpa sengaja mereka saling bertemu dengan Wei dan juga Duan. Setelah semuanya terasa aman, mereka pun keluar dari loker. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Namun Reki dan Bambang dengan cepat pergi dari sana dan dengan sengaja mengunci pintu tersebut, yang membuat Wei dan Duan tidak bisa keluar. Karena terdesak, mereka berdua pun kembali bersembunyi di dalam loker. Namun ulah mereka justru ketahuan oleh Ruyi yang sedang menggunakan handuk. Dari sinilah Duan mengingat masa depan yang ia lihat. Singkat cerita, wajah Duan lebam karena ditonjok oleh Ruyi. Ia pun kesal karena hanya dirinya yang dipukul, sementara Wei tidak. Di lain tempat, Gembul menemui teman lamanya yang seorang peneliti. Ia pun menunjukkan buku catatan tersebut. Temannya mengatakan kalau ia tidak bisa meneliti buku tersebut karena ia mengira buku itu tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah harta karun. Setelah itu, Gembul mulai meneliti seorang diri mengenai buku tersebut. Terlihat ia mencoba memecahkan teka-teki dari buku catatan itu. Dan pada akhirnya ia pun mengetahui kalau catatan itu merupakan sebuah kenangan seseorang mengenai batu meteor yang jatuh ke bumi yang dapat memberikan kekuatan super kepada manusia yang menyentuh batu tersebut. Di lain sisi, Wei mencoba memasuki kantor milik si Gembul karena ia telah mengetahui kalau saat ini buku catatan miliknya telah dicuri oleh si Gembul. Ia pun mulai mencari buku tersebut, namun usaha yang ia lakukan hasilnya nihil. Bahkan ia hampir saja ketahuan oleh penjaga di sana. Keesokan harinya, ia menemui Duan. Di sini Duan sangat marah kepadanya karena ia beranggapan kalau Wei berusaha mendekati Ruyi. Karena seperti yang kita tahu, Duan sangat menyukai Ruyi. Mereka berdua pun saling beradu cecok satu sama lain, dan Duan memukul Wei. Namun Wei di sini hanya diam dan tidak membalasnya. Wei menjelaskan kalau ia tidak berniat mendekati Ruyi. Ia pun bercerita kalau saat dulu ia telah mendapatkan kekuatan super karena memegang sebuah batu meteor. Sejak saat itulah hidupnya berubah. Ia bahkan tidak menyadari kalau barang-barang di sekitarnya bisa bergerak dengan sendiri. Ia pun diasingkan oleh teman-temannya karena dianggap aneh. Lalu Profesor Singh datang mengadopsinya dan mengajarkan cara mengendalikan kekuatan miliknya. Karena suatu insiden, ia pun harus kehilangan keempat kekuatan yang ia miliki
Tidak hanya itu, buku catatan milik Profesor Singh mengenai kenangan miliknya juga sudah dicuri oleh si Gembul. Karena salah satu kekuatan miliknya saat ini berada di tubuh Duan, ia pun meminta Duan untuk mencari keberadaan si Gembul saat ini. Namun semua cerita dari Wei tidak dianggap serius oleh Duan, dan ia menganggap Wei hanya mengarang cerita saja. Bahkan Duan tidak percaya kalau dirinya memiliki kekuatan super. Meskipun ia sesaat memang bisa melihat masa depan, namun ia beranggapan itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Singkat cerita, di saat mereka sedang belajar, Wei, Ruyi, dan Duan mendapatkan sebuah pesan dari ponsel mereka. Terlihat isi pesan itu merupakan foto si Gembul yang memegang buku yang dicari oleh Wei. Tentu saja setelah melihat foto itu, ia pun langsung pergi dari sana dan meninggalkan kelasnya. Wei lalu pergi tempat si Gembul. Ternyata yang mengirim foto dirinya memegang buku tersebut adalah ia sendiri. Di sini Gembul memegang buku tersebut dan meminta cara mendapatkan kekuatan yang tertulis di buku itu. Tentu saja Wei tidak mau menceritakan apa-apa. Di saat Gembul sedang lengah, Wei dengan cepat mengambil buku itu. Namun ia harus berhadapan dengan anak buah dari si Gembul. Karena Wei tidak jago dalam berkelahi, ia pun akhirnya dipukul habis-habisan. Dan buku itu berhasil direbut kembali. Gembul lalu memberikan rekaman Wei sedang dihajar kepada Ruyi. Ruyi yang melihat itu semua dengan cepat pergi untuk menyelamatkannya. Ia pun meminta bantuan kepada Duan, namun Duan menyuruhnya untuk datang dulu ke ruangan lukis. Ternyata Duan sengaja melakukan itu agar ia bisa mengunci Ruyi dari luar, karena ia sangat tidak suka melihat Ruyi selalu memberikan perhatian kepada Wei. Sebagai gantinya, ia sendiri yang akan menyelamatkan Wei dan menyuruh Ruyi untuk tetap tinggal di sana. Tak habis akal, Ruyi mencoba keluar melalui jendela dan membuka baut di jendela tersebut. Di lain sisi, Wei sedang disiksa, dan Gembul membakar salah satu kertas di buku itu sambil mengancam bagaimana caranya mendapatkan kekuatan sesuai petunjuk dari buku catatan tersebut. Namun Wei tetap bungkam dan tidak mau mengatakan apa-apa. Setelah itu Bambang dan Reki bertanya kenapa kertas di buku itu dibakar. Gembul mengatakan kalau buku itu adalah palsu. Buku yang asli saat ini berada di kantornya. Terlihat Ruyi mendengarkan percakapan mereka. Setelah itu Gembul berjalan menuju ke kantornya untuk mengambil buku catatan yang asli. Namun ia merasa saat ini ada yang mengikutinya dari belakang. Terlihat sebuah benda melayang dengan sendirinya, dan Gembul menyadari akan hal tersebut. Ia pun dengan cepat berlari dan mengemasi kertas yang sudah ia sobek dari buku itu. Namun dari belakang ia ditimpuk dengan asbak rokok, dan kertas catatan yang asli telah diambil oleh seseorang yang saat ini masih misterius. Wei yang berhasil diselamatkan oleh Ruyi dan Duan berlari menuju kantor si Gembul. Namun di sana ia mendapati Gembul sudah pingsan penuh luka. Di bawah kolong meja, Wei menemukan 2 lembar kertas yang dirobek dari buku yang ia cari. Di saat mereka hendak kabur, beberapa anak buah si Gembul masuk ke sana dan menghajar mereka semua. Wei mencoba melindungi Ruyi dengan tubuhnya. Ruyi yang melihat Wei menahan rasa sakit karena dipukul menjadi sangat bersedih. Dan seketika tubuhnya seperti mengalir sebuah aliran listrik. Dan tiba-tiba ia pun berteriak yang menyebabkan lampu menjadi pecah. Dan ruangan itu dipenuhi dengan cahaya biru. Alhasil semua orang menjadi pingsan dan kejang-kejang seperti habis disengat listrik. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Wei telah terbangun dari pingsannya dan berada di rumah sakit. Ia pun merasa aneh siapa yang telah mengambil buku miliknya itu. Sedangkan Ruyi masih kepikiran tentang kejadian tadi malam. Ia merasa aneh kenapa ia tiba-tiba bisa mengeluarkan kekuatan listrik dari tubuhnya. Duan hanya bisa diam dan tidak berkata apa-apa. Saat ini Gembul dalam keadaan koma. Di sana juga ada ayah si Gembul, yang di awal episode, pria tua inilah yang memaksa Wei untuk menjual tanah miliknya. Karena belum ada nama, kita sebut saja namanya Burhan. Terlihat, Wei menguping pembicaraan mereka, dan Burhan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Wei beserta teman-temannya. Mendengarkan hal itu, ia pun menghubungi Duan agar segera pergi dari rumah sakit. Singkatnya, Duan beserta Ruyi menyamar menggunakan baju perawat. Namun penyamaran mereka tetap saja ketahuan. Duan mencoba melawan, namun ia justru terpeleset. Kini posisi Ruyi dalam keadaan terdesak.
Namun tiba-tiba tanpa ia sadari, lagi-lagi kekuatan listriknya keluar dan berhasil membuat semua orang menjadi hangus dan kejang-kejang. Di lain tempat, Wei yang berhasil kabur duluan kembali ke kantor milik si Gembul dan mengecek CCTV area sekitar. Ia pun melihat beberapa rekaman CCTV ada yang hilang. Dan juga di sana ia melihat sebuah benda melayang dengan sendirinya. Tak lama kemudian, Burhan datang ke sana. Ia pun sembunyi di bawah kolong meja. Di sana ia melihat semua orang terkena sengatan listrik yang berasal dari salah satu wanita yang berada di sana, yang seperti kita tahu itu adalah Ruyi. Burhan seakan tak percaya terhadap apa yang sudah ia lihat. Singkat cerita, mereka semua telah berkumpul kembali di rumah Ruyi. Duan terus saja menyalahkan Wei atas semua insiden dan masalah saat ini. Akhirnya, Wei bercerita kalau kekuatan yang dimiliki oleh Duan beserta Ruyi adalah kekuatan miliknya yang saat ini telah hilang dan berpindah ke tubuh mereka berdua. Ruyi mengatakan kenapa bisa kekuatan milik Wei bisa berpindah ke tubuhnya. Di saat Wei hendak menjawab, tiba-tiba part kedua pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.